Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iryad Wiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu tentang implementasi ADC pada STM32 dan juga ESP32. Langsung saja. Nah, di sini ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami prinsip ADC, memahami cara kerja ADC dalam konversi sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh microcontroller, konfigurasi STM32 dan juga ESP32, mempelajari konfigurasi untuk berbagai aplikasi sensor, lalu memahami resolusi, kalibrasi, dan juga teknik filtering, yaitu menerapkan teknik filtering dan noise reduction untuk meningkatkan akurasi pembacaan ADC pada sistem embedded. Nah, apa sih pentingnya aplikasi ADC? Nah, di dunia nyata yang bersifat analog, sistem digital itu memerlukan data diskrit. ADC sebagai jembatan antara dunia analog dan digital, mengubah sinyal kontinu menjadi nilai digital yang diproses. Lalu ada potensiometer, yaitu kontrol volume atau kecerahan, lalu ada sensor cahaya LDR pada sistem otomasi, lalu ada sensor suhu NTC untuk monitoring temperatur, lalu ada monitoring tegangan baterai. Ini adalah contoh-contoh dari sistem ADC dan contoh aplikasinya. Lalu ada proses ADC. Di step 1 itu ada sampling, yaitu pengambilan nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling menentukan seberapa sering sinyal diukur untuk menghasilkan representasi digital yang akurat. Lalu ada step 2, yaitu quantization atau pembulatan nilai sampai ke level diskrit terdekat. Jumlah level ditentukan oleh resolusi ADC, 2n level untuk n bit ADC. Lalu ada step 3, yaitu encoding atau konversi nilai kuantisasi ke format biner. Output akhir berupa data digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Lalu ada sampling, yaitu sampling rate menentukan kecepatan pembacaan sinyal analog. Frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi sinyal. Lalu sampling terlalu rendah dapat menyebabkan kehilangan informasi yang sinyal asli. Lalu di sini ada distorsi sinyal akibat sampling yang tidak memadai atau disebut aliasing, lalu terjadi ketika frekuensi sampling itu lebih dari 2 kali frekuensi sinyal dan menghasilkan rekonstruksi sinyal yang salah dan data tidak akurat. Lalu ada quantization dan resolusi, yaitu resolusi ADC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan. ADC dengan n bit menghasilkan 2 pangkat n level diskrit. Contohnya, ADC 12 bit menghasilkan 4096 level, yaitu 0 sampai 4095, lalu memberikan presisi tinggi dalam konversi sinyal. Resolusi tinggi menghasilkan akurasi lebih baik, namun memerlukan waktu konversi lebih lama. Trade-off antara resolusi dan kecepatan menjadi pertimbangan penting dalam desain sistem embedded. Lalu di sini ada rumus dan karakteristiknya. Rumus konversinya adalah tegangan sama dengan nilai ADC dibagi resolusi maksimum dikali frekuensi RF. Dikali tegangan ref. Ini bisa dilihat di sini. Contohnya ADC 12 bit dengan frekuensi ref 3,3 volt, nilai 2048 sama dengan 2048 dibagi 4095 dikali 3,3 volt, yaitu hasilnya 1,65 volt. Lalu ada SNR atau signal to noise ratio, yaitu ukuran kualitas sinyal ADC, yang ada quantization error juga, di mana kesalahan pembulatan intern kurang lebih 0,5 LSD. Lalu ada linearitas, yaitu kesesuaian input output ADC. Nah, lalu kita masuk ADC pada ESP32. ADC pada ESP32 memiliki 2 unit ADC terpisah, yaitu ADC1 menyediakan 8 channel yang dapat digunakan secara bebas, sementara ADC2 memiliki 10 channel namun tidak dapat digunakan saat Wi-Fi aktif karena berbagi resource. Resolusi maksimal mencapai 12 bit, lalu memberikan akurasi yang memadai untuk berbagai aplikasi IoT dan sensor analog. Lalu ada attenuation dan kalibrasi. Attenuation itu mengatur tentang tegangan input ADC. Lalu pilihannya ada 0 desibel, ada 2,5 desibel, ada 6 desibel, 11 desibel, dan banyak lagi, di mana 0 desibel mewakili 100 mV, 2,5 desibel mewakili 1,1 volt, dan juga sebagainya. Semakin tinggi attenuation, semakin lebar rentang tegangan. Pilih sesuai kebutuhan sensor. Lalu di sini ada kalibrasi fuse untuk kompensasi non linearitas ADC.
lalu dapat meningkatkan akurasi pembacaan tegangan. Nah, di sini ESP32 menyimpan data kalibrasi di EFUSE. Oke. Lalu kita masuk ke ADC pada STM32 dan ada beberapa mode. Nah, di sini resolusi standar 12 bit yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan, mendukung multi-channel melalui multiplexer internal untuk pembacaan berbagai sensor secara bergantian. Di sini ada mode operasi single conversion, yaitu satu pembacaan per trigger, continuous mode, yaitu pembacaan berulang secara otomatis tanpa trigger ulang untuk monitoring real time. Lalu ada mode scan, memungkinkan pembacaan beberapa channel ADC secara berurutan dalam satu sequence, ideal untuk sistem multisensor dengan efisiensi tinggi. Lalu ada DMA dan perbandingan. DMA atau Direct Memory Access, yaitu berfungsi mentransfer data tanpa intervensi CPU, lalu meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem embedded, memungkinkan pembacaan ADC continue tanpa membebani prosesor, dan di sini ESP32 unggul di konektivitas Wi-Fi dan aplikasi IoT. Sedangkan STM32 unggul performa tinggi dengan fitur DMA powerful. Lalu di sini pemilihan tergantung kebutuhan aplikasi dari embeddednya sendiri. Lalu di sini ada filtering ADC. Yang pertama ada moving average, teknik filtering dengan menghitung rata-rata dari N sampai terakhir, efektif untuk menghaluskan fluktuasi noise acak dan menghasilkan pembacaan yang lebih stabil. Lalu ada EMA, yaitu memberikan bobot eksponensial lebih besar pada sampel tertentu, responsif terhadap perubahan sinyal sambil tetap memfilter noise dengan baik. Lalu ada median filter, yaitu mengambil nilai tengah dari sejumlah sampel, sangat efektif untuk menghilangkan spike noise dan outlier tanpa mempengaruhi tren sinyal utama. Lalu ada aplikasi sensor ADC, yaitu ada seperti potensiometer, yaitu berfungsi kontrol analog untuk mengatur volume atau kecerahan LED secara presisi. Lalu ada LDR atau Light Dependent Resistor, dan ini yang akan saya gunakan di praktikum kali ini, yaitu sensor cahaya untuk deteksi intensitas cahaya pada sistem otomasi. Lalu ada termistor, yaitu sensor suhu dengan resistansi menurun saat suhu naik, ideal untuk monitoring temperatur. Lalu ada voltage divider, yaitu rangkaian pembagi tegangan untuk monitoring level baterai secara real time. Oke, di sini saya akan menjelaskan program dari modul ADC STM32. Langsung saja. Di sini ada yang pertama itu include arduino.h itu sebagai library-nya. Nah, terus habis itu di sini ada definisi pin, bisa dilihat yang di bawah sini. Ada const in pop in sama dengan PA0, PA1, PA2. Nah, ini tuh berfungsi mendefinisikan pin yang digunakan, yaitu PA0 sebagai input potensiometer, PA1 sebagai input LDR, dan PA2 sebagai output LED atau PWM. Nah, di sini lalu ada void setup, yaitu fungsi setup dijalankan satu kali saat sistem pertama kali aktif. Lalu ada serial begin, di sini digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 119.200 agar data bisa dimonitor melalui serial monitor. Nah, di sini lalu ada menunggu serial siap. Nah, di sini ada while serial miles. Nah, di sini baris ini digunakan untuk menunggu hingga koneksi serial siap maksimal selama 3 detik, terutama untuk memastikan komunikasi dengan PC berjalan dengan baik. Lalu di sini ada delay dan print. Nah, di sini itu yang di sini bisa dilihat. Nah, di sini tuh berfungsi delay 500 milidetik agar serial monitor siap lalu mencetak pesan bahwa sistem sudah siap digunakan. Lalu ada konfigurasi LED. Di sini yang pin mode LED pin output mengatur pin LED sebagai output. Lalu ada diagnosa LED. Nah, di sini ini diagnosa LED. Bagian ini digunakan sebagai diagnosa hardware, yaitu LED akan berkedip 3 kali saat startup untuk memastikan sistem udah berjalan. Lalu di sini ada konfigurasi LDR, nah yang ini. Nah, ini pin LDR diatur menggunakan pull up internal, sehingga tidak perlu resistor eksternal. LDR dihubungkan ke ground, sehingga nilai ADC akan berubah sesuai intensitas cahaya. Lalu ada resolusi ADC, yang ini bisa dilihat. Nah, fungsinya mengatur resolusi ADC menjadi 12 bit sehingga nilai yang dihasilkan berada pada rentang 0 sampai 4095. Lalu di sini ada loop, void loop. Fungsi loop akan berjalan terus-menerus selama sistem aktif. Lalu ada pembacaan ADC average yang ini, yang input value, lalu ada in LDR value. Nah, di sini dilakukan pembacaan ADC sebanyak 2 kali lalu dirata-rata untuk meningkatkan stabilan dan mengurangi noise. Lalu ada konversi tegangan yang ini, yang float voltage, float LDR
voltage. Nah, nilai ADC dikonversi menjadi tegangan dengan menggunakan referensi 3,3 volt. Lalu ada kontrol LED atau PWM yang in brightness sama dengan maps port value. Nah, di sini nilai potentiometer digunakan untuk mengatur kecerahan LED. Karena PWM menggunakan 8 bit, nilai 0 sampai 4095 dipetakan menjadi 0 sampai 255. Lalu di sini ada output serial yang ini menampilkan data ke serial monitor yang serial pin, port ADC, terus ada LDR ADC, ada LED PWM. Nah, di sini menampilkan nilai ADC dari tegangan dan tegangan dari potensiometer. Nah, di sini juga ada menampilkan nilai ADC dari tegangan LDR, lalu ada menampilkan nilai PWM yang digunakan untuk mengontrol LED. Lalu di sini ada delay 200 milidetik agar data tidak terlalu cepat tampil di serial monitor. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ada error atau apa, kalian bisa buat ngeprom di sini, lalu kita kirim ke AI-nya dan AI-nya akan memperbaiki. Dan jika teman-teman ada request atau ingin program yang seperti apa, teman-teman bisa langsung ngomong di AI-nya dan AI-nya bakal langsung ubah. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan build terlebih dahulu. Setelah di build selesai, kita akan langsung upload. Ini adalah percobaan kedua menggunakan STM32. Ini adalah programnya. Lalu nanti setelah itu, ini untuk program platform IO-nya. Terus nanti setelah itu, ini setelah diupload akan muncul di serial monitor. Nah, di sini terbaca ya nilainya, dan ini adalah rangkaian fisiknya. Ini kondisi lampunya on ketika diputar ke arah kanan, ke arah kiri maksudnya, maka kondisi lampunya akan. Ini saya akan menjelaskan untuk program yang percobaan ESP32. Nah, di sini untuk di baris pertama itu ada input Arduino.h, yaitu sebagai library Arduino-nya. Dia berfungsi sebagai dasar setup, loop, dan analog read yang digunakan pada ESP32. Terus ini di baris 3 sampai ke 5 ini itu ada definisi pin, yaitu di sini saya pakai dua pin ADC, yaitu GPIO 34 dan juga GPIO 35. Yang ini untuk LDR, yang 34 untuk potensiometer. Lalu di sini ada void setup. Nah, di sini tuh fungsi setup dijalankan sekali saat program pertama kali dijalankan. Lalu ada serial begin ini yang itu berfungsi untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 115.200 agar data dapat ditampilkan di serial monitor. Lalu di sini ada delay 1000, dia tuh memberikan delay selama 1 detik digunakan agar serial monitor siap menerima data sebelum program mulai mencetak output. Lalu di sini ada print judul. Nah, di sini ada print judul yang ini tuh berfungsi. Nah, yang ini ya, dia tuh berfungsi mencetak judul sebagai informasi awal bahwa sistem sedang membaca data dari potensiometer dan juga LDR. Lalu di sini ada void loop. Di sini ini fungsi loop akan berjalan terus-menerus selama microcontroller aktif. Lalu di sini ada baca ADC. Ini di sini ini berfungsi membaca nilai analog dari potensiometer dan LDR menggunakan fungsi analog read. Nah, terus habis itu nilai yang dihasilkan berada pada rentang 0 hingga 4095 karena resolusi ADC-nya itu 12 bit. Lalu di sini ada konversi tegangan. Nah, di sini nilai ADC kemudian dikonversi menjadi tegangan dengan mengalihkan nilai ADC dengan 3,3 volt lalu dibagi dengan 4095. Tujuannya agar hasil pembacaan lebih mudah dipahami dan bentuk tegangannya nyata. Lalu di sini serial print. Nah, di sini ini fungsinya untuk print data. Digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan ke serial monitor, ditampilkan nilai potensiometer beserta tegangannya serta nilai dari LDR-nya.
Lalu di sini ada delay loop-nya sebesar 500 milidetik digunakan agar data tidak tampil terlalu cepat sehingga lebih mudah dibaca. Nah, di sini untuk nge-promnya itu bisa di sini teman-teman, kalian bisa nge-prom disuruh apa, misalkan ubah programnya di sini, nanti bisa kalian kirim dan ini otomatis ubah programnya sesuai yang kalian mau. Dan kalaupun misalkan ada error, kalian tinggal ketikkan di sini apa errornya, nanti si AI-nya akan memperbaiki codingan errornya. Nah, terus setelah itu bisa kalian buat di debug dulu, di build, setelah di build bisa langsung di upload. Nah, setelah di upload kita langsung lihat aja ke percobaannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program project. Nah, di sini untuk yang pertama ada include arduino.h, ini tuh sebagai library Arduino untuk fungsi dasar. Lalu di sini ada define dbg serial, ini tuh digunakan untuk menentukan serial yang dipakai baik di STM32 maupun di ESP32. Lalu di sini ada definisi pin yang ini, dia di yang layar monitor akan trig, menunjukkan ecopin, tegangannya yang ini trig 0. pin, ecopin, Nah, LED ketika saya pin. pentokin Ini dia ke tuh arah sebaliknya, pin trigger maka untuk dia akan mengirim sinyal ke ketegangan maksimal sensor, itu echo untuk 3,3 volt, menerima dan pantulan, ini sudah dan berhasil LED sesuai sebagai dengan indikator yang jarak. Ini bisa dilihat seharusnya. 5, 18, 2, Dan nilai yaitu trigger 5, itunya pun echo sudah 18, dan tertampil ya. LED-nya 2. Dari Lalu di sini ada ADC-nya bisa konstanta dilihat sistem, yaitu berubah-ubah sample, interval, saat dan zone. diputar. Yang ini nih, sample, interval, lalu ada zone. Nah, terus habis itu ada buffer dan juga variabel. Yang ini yang distance buffer, yang ini dan distance sum digunakan untuk menyimpan beberapa data jarak agar bisa dihitung rata-ratanya. Lalu ada fungsi filter atau average. Fungsi filter atau average itu digunakan untuk menyimpan data dan menghitung rata-rata agar hasil lebih stabil. Yang ini yang sebentar, yang push disable bisa dilihat. Ini yang ada get average, lalu ada push distance sample. Nah, lalu di sini pun ada pembacaan sensor. Pembacaan sensor yang ada read, ininya read SRF 05 distance. Nah, itu tuh berfungsi buat membaca sensor. Yang ini nih. Yang ini berfungsi untuk membaca sensor. Lalu ada control LED yang update LED by distance. Yang ini nih, itu mengatur LED berdasarkan jarak. Jadi ketika jaraknya jauh LED nyala, ketika sedang itu LED berkedip, terlalu dekat LED mati. Semakin dekat kedip semakin cepat. Lalu ada setup. Nah, setup ini berfungsi inisialisasi serial, pin sensor dan juga LED. Lalu ada loop, yaitu inti program, yaitu berfungsi membaca jarak secara berkala, lalu menghitung rata-rata, mengontrol LED, dan menampilkan data ke sel monitor. Lalu ada output serial, yang ini DBG serial print, ini bisa dilihat, ini menampilkan jarak, kondisi, mode LED, dan juga status LED secara real time. Nah, program ini itu mengimplementasikan sensor ultrasonic untuk mengatur jarak, lalu menggunakan data tersebut untuk mengontrol LED secara dinamis berdasarkan zona jarak. Oke, kita langsung aja ke percobaannya. Ini untuk yang project, di sini kami menggunakan sensor ultrasonic untuk mengatur jarak. Nah, dia tuh berfungsi untuk mengatur LED-nya si ultrasonicnya ini. Ketika dia itu ada benda mendekat, nanti si LED-nya tuh akan berkedip-kedip. Tapi kalau bendanya nggak jauh atau nggak ada, dia itu lampu LED-nya akan nyala. Nah, ketika didekatkan dia akan kedip-kedip, dan ketika sangat dekat dia akan mati. Nah, dalam implementasinya ini tuh menandakan bahwa ketika ada kerusakan sistem gitu, atau misalkan ketika ada suatu benda yang keluar dari jalur gitu dalam sistem produksi atau di industri, dia tuh akan memberikan sinyal ke lampu kalau misalkan ini tuh berubah koordinatnya gitu, yang akan dibaca oleh sensor ultrasonik. Kurang lebih seperti itu.
ke kesimpulan. ADC merupakan komponen krusial dalam pengembangan embedded system. Implementasi filter seperti moving average, EMA, dan median meningkatkan stabilitas dan akurasi data. STM32 unggul di performa tinggi dan fitur DMA powerful, sedangkan ESP32 unggul dalam konektivitas Wi-Fi dan aplikasi IoT. Pemahaman ADC penting untuk pengembangan sistem embedded dan IoT di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.